Di sebuah hutan tinggallah banyak sekali binatang-binatang di sana. Ada suara wow, ada suara, ada juga suara, dan ada juga suara. Nah, di antara binatang-binatang itu, terdengarlah di pagi hari suara ayam jago berkokok dengan kuatnya. Wow, semua binatang-binatang terbangun. Salah satunya yang terbangun dengan ceria dan riang adalah burung pitput. Bangun pagi. Senangnya kalau pagi bangun tidak lupa bersyukur kepada Tuhan. Bangun pagi harus bersyukur. Jangan lupa tidak bersyukur. Aku pagi-pagi harus cepat mencari makan. Nah, si burung pitput kemudian terbang, meliuk-liuk. Terbangnya juga melewati awan. Dia melewati pohon-pohon dan tibalah di sebuah pohon bernama pohon buah merah. Burung pitput sangat senang sekali kalau makan buah merah. Aku senang sekali. Buah merah ini adalah buah di mana kalau aku makan rasanya lezat sekali. Dan semua binatang di hutan ini pasti juga pengen makan buah merah. Tapi mereka nggak bisa seperti aku. Kalau mengambil aku kan bisa terbang. Kalau yang lain susah. Tapi aku punya teman namanya Pak Jerapah. Dia gampang sekali. Tiba-tiba ketika sedang asik makan buah merah, ada sahabatnya bernama ayam Jingo. Ayam Jingo tiba-tiba memanggilnya. Kukuruyuk! Pitput, tolong aku dong. Perutku lapar sekali pagi ini. Aku boleh dong minta bantuan kamu. Ngambilin buah-buah merah. Rasanya mengenyangkan buat aku. Tolong ya, tolong ya. Tuh kan lagi asik makan, tapi si ayam Jingo malah mau merepotkan aku. Padahal dia sudah besar. Hei, ayam Jingo, sebaiknya ambil sendiri. Aku kan lagi asik makan terbang. Aku sambil terbang asik aku makan. Ambil sendiri. Ya jatuh. ampun, Pitput. Kamu kok tega banget. Males kamu. Aduh, perutku lapar. Perutku lapar. Ayo ambil sendiri, kamu kan bisa melompat. Hah? Burung pitput begitu ya? Tidak baik, seharusnya sesama kawan harus saling tolong-menolong. Tapi ketika sedang asik dia mengabaikan temannya si ayam Jingo, angin besar bertiup. Dan ia pun kemudian terkena angin itu, sayapnya terkena ranting pohon, terjatuh. Lontong. Tolong! Aduh, sakit. Aduh, kasihan kamu, Pitput. Sini aku bantu. Kamu menolong aku. Iya, kan kita sebagai sesama binatang harus saling menolong. Waduh. Tapi kan aku sudah berbuat tidak baik sama kamu. Nggak apa-apa, tapi kan kamu temanku. Ya, maafkan aku ya. Aduh, sayapku sakit sekali sama kaki. Oh, ya udah, aku pijat ya. Aduh, iya. Kamu pintar banget pijatnya. Iya, enak ya? Ya, ayo antar aku pulang. Oke. Mereka pun kemudian pulang ke rumah Pitput. Begitu ceritanya.
Namanya Awam Prakoso atau yang lebih dikenal dengan sebutan Kak Awam. Pria kelahiran Blora, Jawa Tengah 18 Mei 1973 ini adalah pendiri komunitas Kampung Dongeng. Berdiri sejak tahun 1999 sampai sekarang, Kampung Dongeng menjadi wadah bagi para pendongeng muda. Dan karena kiprahnya sebagai pendongeng, Kak Awam dianugerahi sebagai tokoh perlindungan anak inovatif KPAI, tokoh muda pemerhati anak, rekor muri untuk mendongeng non-stop selama 8 jam lebih, dan masuk dalam 19 tokoh motivator dan inspirator dari MPR RI. Sejak kecil, Kak Awam memang sudah menaruh minat pada dunia seni. Bakatnya semakin terasa ketika ikut sanggar seni di kampusnya, yaitu Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan, Ciputat, Tangerang Selatan. Tahun 1997, ia memutuskan untuk mendalami dunia dongeng setelah menyaksikan para seniman dan praktisi anak mendongeng. Sejak itulah, Kak Awam selalu mendongeng. Keseharian yang syarat dengan pembangunan karakter anak menjadi pilihan Kak Awam sebagai materi dongeng. Tidak heran, pendongeng yang kadang menggunakan boneka peraga ini selalu mengangkat nilai-nilai moral, kedisiplinan, kerja keras, sabar, syukur, dan karakter positif lainnya. Selamat pagi sahabat, apa kabarnya? Gimana tadi penampilan saya sama Kak Awam ya? Seru banget nggak? Seru kan? Nah, Kak Awam tadi sama saya menampilkan cerita menggunakan media flanel ya. Flanel, betul. Nah gimana? Cocok nggak saya udah jadi pendongeng? Wah, kayaknya kita harus ganti peran deh. Saking cocoknya. Nah makanya Keren, sahabat keren. di rumah terus tonton ya. Karena nanti kita akan ada cerita-cerita seru dengan beragam cara. Ya, Sama betul. seperti topik kita, banyak cara bercerita. Ya. Nah Kak, sebelum kita nanya-nanya dan banyak Siap. cerita sama sahabat di rumah, kita utamakan dulu protokol kesehatan kan, itu paling Betul penting sekali. tuh. Terima ya. kasih, Mas Michael. Kak Awam, ini kan sebelumnya kita bercerita dengan media kaos kaki, inget nggak? Oh iya. Iya kan? Sebelum ini kita pakai Iya, kaos dengan kaki ular ya. Ya. Ular bersih. Artinya gitu ya. dongeng bisa dibawakan dengan berbagai media ya. Betul. Nah, sebenarnya ada kategori cerita-cerita nggak sih untuk anak, misalnya disampaikan untuk anak usia 3-5 tahun tuh Ya. dongeng misalnya. Betul. Atau di atas 6-9 tahun misalnya ada. cerita-cerita heroik. Ya, jadi kalau 4 tahun ke bawah itu biasanya cerita yang baru mereka kenal, baru mereka lihat, rasakan, baru Ya. mereka dengar gitu ya. Nah, itu cerita-cerita yang sesederhana mungkin, yang artinya bisa membuat wawasan mereka bertambah atau menguatkan pengetahuan dan juga pendidikan bagi mereka. Tapi kalau sudah 4-8 tahun biasanya harus lebih diberikan satu adventure ya, atau petualangan-petualangan. Nah, kemudian kalau sudah 8 tahun ke atas biasanya lebih kepada cerita-cerita motivasi. Ini kayaknya dari tadi ada suara wong-wong gitu. Nyamuknya banyak. Ini studio atau hutan ini ya? Oh, maaf, ini rumah saya. Oh, ya iya? kan ya. Rumah cuman mungkin karena banyak tanaman jadi banyak nyamuk. Ntar Oh, dulu gitu? Kak. Kawan, saya ada obat nyamuk. Oh, masa toh? Ada. Kan di rumah ya ada semua kan. Waduh. Nih, tapi obat nyamuk bakar. Nggak apa-apa ya? Oh, obat nyamuk. Bakar. Nah, ini nih. Nyalain dulu ya. Oke. Nih. Aduh. Kita dari ujungnya ya? Iya. Musiknya dari mana? Kalau saya sih pengalamannya dari tengah. Oh, dari tengah. Nah, ini kenapa dari tengah ini? Karena ada satu histori. Ada Gitu. satu cerita, betul. Historinya apa tuh, Kak? Jadi gini, Ah. saya menggiatkan atau menggerakkan kegiatan dongeng itu saya setelah melihat dari obat nyamuk. Oh, Saya lihat obat nyamuk itu, wah, saya harus membakar semangat saya untuk gerakan literasi, gerakan dongeng ini harus dari rumah. Dari titik di mana tengahnya ya ini. dari tengahnya ini kan. Nah, Kayaknya udah nggak ada nyamuk kan ya? Iya. Matiin dulu ya. Nih, udah tuh nggak ada nyamuk. Aman. aman ya. Pergi semua nyamuknya. Jadi ini untuk mengingatkan. Nah, Ya. dari rumah itu kemudian lingkaran pertama itu saya menggerakkan ya kegiatan dongeng itu di lingkup kelurahan. Kemudian lingkup kecamatan, lingkaran berikutnya di kota kabupaten, sehingga saya langsung berkeliling terus di berbagai provinsi, akhirnya go
public atau go internasional. Nah, seperti Jadi itu. seperti obat nyamuk bakar ini ya. Betul. Mulainya dari unit terkecil yaitu lingkungan keluarga. Rumah dulu Betul, ya keluarga betul. ya. Karena dongeng itu memang harus dikuatkan di rumah. Wow, keren banget ya sahabat di rumah ya. Nah, tambah keren lagi karena Kak Awam ini kalau bercerita tadi kalau di awal sahabat di rumah menyaksikan atau menyimak, itu Kak Awam mengeluarkan suara-suara yang begitu banyak, suara-suara mirip binatang ya. Tapi katanya Kak Michael udah bisa juga. Aku belum Eka. Kita belajar. Kita belajar, Oke ya. boleh. Lidah di atas, Lidah di atas. hentakan. Nah, Oh, kemudian itu apa itu? itu suara ayam. Ayam, iya. Heeh. Gimana? Suara singa juga sama. Wow. Wow. Kita coba kali ya. Oh, coba. Nah, siap ya? Ya. Di sebuah hutan, tinggallah banyak binatang-binatang. Oh, kita Ada mulai nih. Oh, mulai. Langsung mulai nih. Iya, karena tantangan katanya. Waduh, deg-degan. Ini nantang saya nih beneran nih. Bener ya? Siap ya? Boleh, tapi ntar dulu kita ingatkan ke sahabat di rumah. Oke. Jangan lupa abis ini tetap masih dinonton terus Michael Cara Luar Biasa karena banyak cara bercerita dari sahabat-sahabat saya ya. Kita mulai? Kita mulai. Siap-siap ya? Aduh. Dedet. Di sebuah hutan banyak sekali binatang-binatang. Salah satunya seekor ayam. Kukuruyuk. Dan temannya ada yang suka berenang, bebek. Ada juga suara bapak singa. Wow. Dan yang berlari dengan cepat yaitu seekor kuda. Iya. Nah, di antara binatang-binatang itu, seekor burung bernama Pitput. Dia terbang lagi. La 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 la. Anginnya gede. La 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 la. Senang sekali. Wow, si burung Pitput mencari buah bernama buah merah. Nah, buah merah kemudian digigitnya. Ketika sedang asik membawa, ia melihat ada si ayam jago. Hai, ayam jago, tolong bawakan buah merah ya, dijaga. Aku harus mencari lagi. Sebentar, kamu kenapa langsung pergi sih? Ya pokoknya sebentar. Dia mencari buah merah lagi. Ayam jago merasa bingung. Bagaimana aku bisa menjaganya? Ya sudah dah, karena ini merupakan satu pesan, aku harus menjaganya. Tiba-tiba ketika sedang asik, seekor semut datang menghampiri. Halo, ayam jago, bolehkah aku minta buah merah? Jangan dulu, aku menjaganya. Ayam jago tidak mau memberikan buah merah karena merasa bukan miliknya. Ia hanya menjaga. Nah, tiba-tiba burung Pitput pun terbang membawa lagi. La 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 la. Wah, terima kasih. Tadi itu loh si semut minta, aku nggak mau memberikan. Wah, kamu memang hebat. Kamu menjaga dengan baik. Kalau begitu sekarang aku boleh minta. Sekarang kamu boleh minta. Nah, teman-teman, ternyata benar apa yang dikatakan oleh ayam jingo, bahwa dia harus menjaga dengan baik. Sebelum diberikan izin, maka si semut tidak bisa untuk meminta begitu saja. Tapi setelah diberikan izin, baru boleh diberikan. Begitu ceritanya. Siapa kau? Aku tak kenal engkau. Maling, ini emakmu Maling. Aku tak pernah punya ibu seburuk engkau.